Halo pemirsa Dunia Sehat, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja pastinya ya. Kembali lagi saya Ulan menjumpai Anda tentunya dalam program kesayangan kita ya, Dunia Sehat. Nah pemirsa, nih kalau saya membicarakan mengenai penyakit pada anak tentunya ada banyak macamnya. Nah salah satunya adalah penyakit cacar air. Ya, penyakit yang satu ini sering terjadi pada anak-anak di bawah usia 10 tahun. Namun tidak menutup kemungkinan orang dewasa yang memang belum pernah terkena cacar air juga bisa terkena penyakit ini. Penyakit ini diakibatkan oleh virus yang bernama Varicella zoster dan memiliki gejala seperti ruam merah yang terjadi di seluruh tubuh, lalu demam, nyeri otot, sakit kepala dan juga lelah nih pemirsa. Meskipun tidak menyebabkan kematian, namun cacar air yang tidak ditangani akan berujung pada komplikasi yang serius. Untuk itu pemirsa, hari Dunia Sehat akan bahas mengenai cacar air dan bagaimana penanganannya. Untuk Anda mungkin yang ingin berkonsultasi bisa menghubungi nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @tayang_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Sebelum kita terlebih dahulu informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, penyakit cacar air atau yang dalam bahasa medisnya disebut dengan varicella, umumnya diderita oleh anak-anak. Namun bukan tidak mungkin orang yang berusia dewasa pun terkena cacar air. Penyakit yang disebabkan oleh virus Varicella zoster ini umumnya ditandai dengan munculnya ruam pada kulit yang menjadi gejala utama cacar air. Ruam tersebut akan berubah menjadi bintil merah berisi cairan yang terasa gatal dan kemudian akan mengering, menjadi koreng dan terkelupas dalam waktu 7-14 hari. Penyakit yang disebabkan oleh virus Varicella zoster ini dapat menular dengan sangat mudah dan cepat. Ya, seseorang yang sangat beresiko terkena penyakit ini adalah seorang yang belum pernah terkena cacar air, belum menerima vaksin cacar air, memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, dan bekerja di tempat umum seperti sekolah atau rumah sakit. Tidak semua pengidap cacar air dapat sembuh tanpa penanganan medis. Terdapat beberapa kelompok orang yang rentan mengalami komplikasi akibat penyakit ini, sehingga membutuhkan pengobatan yang lebih intensif. Nah pemirsa sudah lihat ya sedikit informasi mengenai cacar air. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol dengan dokter sudah hadir di studio kami, yaitu Dr. Francisca Tio Sudarmin SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk. Selamat siang dokter. Selamat siang Bulan. Duh dokter, kayaknya kalau dari kulitnya nggak kena penyakit cacar air ya, mulus banget soalnya dokter. Waduh, terima kasih loh. Dokter, saya langsung nanya-nanya nih, sebenarnya dokter bisa menjelaskan mungkin ke pemirsa ya, ini apa sih itu cacar air dokter? Cacar air ini penyakit yang disebabkan infeksi primer oleh virus yang tadi Wulanda sebutkan, virus Varicella zoster. Yang biasanya dia mengenai memang anak-anak. Kalau di negara 4 musim seperti itu biasanya kurang dari 10 tahun itu 90% udah terkena cacar air. Oh, di Tapi bawah 10 tahun ya, kalau di negara tropis seperti kita bisa sampai remaja, kadang baru kena atau dewasa muda. Nah dokter, ini kan tidak ada virus yaitu Varicella zoster ya, agak susah ya nama virusnya ya. Biasanya bisa terdapat di mana aja sih dokter virus-virus ini? Virus ini sangat tersebar di alam. Jadi dia ada di mana aja, maksudnya baik negara tropis ataupun negara 4 musim, di semuanya kena. Jadi dia nggak membeda-bedakan ya, baik wanita atau laki-laki, di mana-mana. Jadi memang ada berarti virus ini, berarti nggak ada di tempat tertentu ya, misalkan harus di tempat yang lembab atau apa, enggak ya dokter? enggak, ya? pasti yang kering ya? pun juga ada. Nah dokter, faktor apa aja sih yang seseorang nih bisa menyebabkan langsung terkena cacar air? Memang sifat dari virus ini sendiri memang dia sangat menular ya. Jadi pada pasien yang memang daya tahan tubuhnya bagus atau yang kita sebut imunokompeten, itu juga memang rentan untuk terkena virus ini kalau dia belum pernah terkena. Kalau belum pernah terkena? Iya. Kalau sudah terkena bagaimana nih dokter? Kalau sudah terkena dan orangnya memang imunokompeten, dia hanya 1 kali saja kena, jadi tidak berulang lagi. Hanya 1 kali ya dokter? Iya. Tapi kalau misalkan imunnya dia tidak terlalu kuat, berarti dia bisa lagi kena 2 kali gitu dokter? Ada kemungkinan, jadi yang kita sebut orang-orang dengan imunokompromis, ada gangguan imunitas, itu bisa memang terjadi terkena lagi. Tapi kalau orang-orang normal biasa-biasa saja 1 kali dan itu sudah membangun kekebalan untuk
sisa hidupnya. Sisa hidupnya ya, jadi ke belakangnya nggak akan kena Nggak lagi kena. gitu dokter. Nah dokter, ini yang paling berpotensi kan bahwa adalah anak-anak di bawah umur 10 tahun. Tapi kan tidak menutup kemungkinan juga di atas yang remaja ataupun mungkin sudah tua gitu ya dokter ya, terkena cacar air gitu dokter. Nah ini apa yang menyebabkan yang sudah besar juga bisa terkena cacar air nih dokter? Emang karena dia belum dapat dan harus pasti kena penyakit ini atau bagaimana? Sebetulnya tidak harus kena, cuma memang karena virusnya memang ada di mana-mana, gampang menular. Jadi kalau dia belum pernah terkena, ya memang dia selalu ada resiko untuk terkena virus ini. Kecuali misalnya dia sudah mendapatkan vaksinasi cacar. Berarti akan kemungkinan tidak dapat bisa juga gitu dokter ya. Yang sudah mendapat vaksinasi pun tetap juga ada kemungkinan terkena juga, tapi biasanya kecil. Dan kalau dia sampai terkena, itu gejalanya tidak sehebat yang tidak mendapat vaksinasi. Oh, oke dokter. Ini kenapa sih anak-anak yang lebih rentan terkena penyakit cacar air nih dokter? Sebetulnya sama aja ya, mau anak-anak atau orang dewasa. Yang lebih menentukan ya status imunitasnya itu tadi. Cuma mungkin di anak-anak ya itu karena memang dari kecil sudah bisa kemungkinan mendapat ya terkena penyakit ini, ya pas dia kecil terkena, sama saja sebetulnya dewasa, anak-anak kerentanannya sama. Tapi kalau secara epidemiologi ya memang kasusnya jadi lebih banyak terjadi di anak-anak. Oh, biasanya kalau untuk anak-anak sendiri paling kecil nih dokter bisa terkena penyakit cacar air itu dari umur berapa dokter? Sebetulnya dari dia di dalam kandungan, jadi ibunya terkena cacar air, dia juga sudah bisa terkena cacar air ini. Gitu. Iya, jadi dari masih dalam kandungan ya? Iya, dari dalam kandungan pun sudah bisa terkena. Oke, tapi itu bahaya nggak dokter kalau misalkan anak bayi masih dalam kandungan, ibunya terkena cacar air, akhirnya bayi juga terkena cacar air, itu akan berbahaya nggak nantinya? Nah itu pembahasannya ini ada lagi nih, terkenanya pas kapan usia kehamilannya. Ada pas kehamilan awal atau kehamilan akhir. Semuanya beresiko, tapi memang beda tampilannya ya nanti, dan beda penanganannya juga. Oke, berarti tergantung di trimester keberapa gitu biasa dokter ya? Di awal atau di akhir? Di awal atau di akhir. Nah dokter, biasanya ini gejalanya yang timbul apa aja sih dokter? Kalau pada anak-anak, kalau terkena biasanya tidak terlalu berat gejala yang disebut gejala prodromalnya itu. Kalau pada orang dewasa, gejala prodromalnya lebih terasa, yaitu gejala demam, nyeri, pegal-pegal. Kemudian di kulitnya sendiri nanti bisa muncul kemerah-merahan, kemudian muncul kayak yang disebut lenting isi air atau bahasanya vesikel ya. Nanti yang vesikelnya itu bisa keruh, kemudian dia kekuning-kuningan. Kemudian jadi kering yang kayak dibilang koreng gitu ya, atau krusta. Oh gitu ya dokter. Nanti kemudian bisa lepas sendiri. Baru bisa lepas sendiri. Oke, berarti awalnya juga itu ya akan demam dulu gitu dokter ya, pegal-pegal. Kalau di orang dewasa sering begitu, tapi kalau di anak-anak sering enggak, mereka bisa lari-larian tetap. Tiba-tiba udah dapat aja gitu dokter. Iya, kemudian di kulitnya ada muncul itu. Oke, baik dokter, kita akan lanjut lagi nanti dokter ya. Dan pasti ini pemirsa mungkin yang anaknya belum terkena, apa sudah terkena, atau pengen lebih tahu mengenai cacar air dan bagaimana penanganannya, bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @tayangskor.tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Sebelum kita saksikan terlebih dahulu informasi berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi di Dunia Sehat nih, dan bila Anda ingin berkonsultasi mengenai penyakit cacar air dan bagaimana penanganannya, bisa menghubungi kami nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @tayangskor.tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Kita akan kembali obrolan kami dengan dokter yang sudah hadir di sini, Dr. Francisca Tiosudarmin, SPKK, spesialis kulit dan kelamin di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk. Dokter, lanjut lagi ya, pertanyaan saya boleh ya dokter? Dokter, tadi kan gejalanya udah ditimbulkan ya, udah tahu gitu kalau dewasa mungkin akan ada pegel-pegel, udah gitu demam gitu. Kalau anak kecil mungkin nggak ada ya, tapi dokter. Nah, untuk membedakannya nih dokter, bagaimana ketika gejalanya kan ini nggak jauh mungkin ya dari orang kecapean gitu dokter. Nah, ini bagaimana nih perbedaannya, di mana sih dokter gejalanya?
Kalau cacar air kan memang biasanya awalnya ada gejala-gejala yang seperti itu, yang lemas, sakit-sakit. Tapi kemudian akan diikuti juga dengan gejala di kulitnya yang timbul. Yang tadi memang biasanya munculnya nggak bareng-bareng ya. Maksudnya stadiumnya bisa macam-macam. Ada yang baru merah-merah, kemudian ada yang lenting isi air tersebut, ada yang koreng atau krusta. Oh gitu. Itu juga bisa disertai juga dengan sakit tenggorokan. Karena si lesi dari cacar air ini juga dia bisa muncul di mukosa. Jadi termasuk juga di saluran tenggorokan kita atau di mulut juga bisa. Oh juga bisa ada. Berarti di bagian tubuh mana aja dokter yang bisa? Semuanya berarti bisa? Semuanya bisa. Memang dia ada tempat-tempat yang disebut dia lebih sering ya, yaitu di bagian sentral dari badan. Biasanya munculnya mulainya di wajah, kemudian dia di badan, dan badan juga daerah yang tengah atau yang sentral. Dilekukan seperti di antara tulang belikat ya, punggung. Kemudian di lengan, tapi lengan bagian dalam biasanya lebih sering dibanding daerah yang samping-samping. Dokter bener nggak sih waktu saya dulu nih kecil ya pemirsa kena cacar air nih, mama saya selalu nggak marah-marah kalau saya mau ngegaruk karena kan itu gatal sekali kan rasanya gitu, cacar air melinting, aduh pengen garuk gitu, terus pasti dilarang katanya nanti itu bakal bebekasnya nanti sampai gede, terus bakal nyebar, bakal meluas. Ala itu bener nggak sih dokter? Memang ketika dia kering gitu ya, pas koreng itu memang rasanya gatal. Dan kalau digaruk emang bisa menimbulkan bekas ya, entah lubang ataupun warna. Jadi lebih baik jangan digaruk. Dan kalau ke dokter pun biasanya kan akan dikasih ya pengobatan untuk meringankan supaya nggak gatal. Jadi pasiennya juga tidak terlalu garuk. Banyak nggak sih dokter nih kasus penyakit cacar air pada orang dewasa? Cukup banyak sebetulnya ya. Jadi baik anak-anak maupun orang dewasa penyakit ini memang banyak. Banyaknya untuk orang dewasa juga dokter ya. Dan benar nggak dokter kalau ada yang bilang bahwa kalau kita malah kenanya sudah dewasa atau sudah besar nanti itu akan lebih sulit untuk hilangnya ataupun lebih sulit untuk sembuhnya? Biasanya memang ketika dia kena di orang dewasa, yaitu tadi yang saya bilang lebih keluarnya atau gejalanya memang lebih hebat. Jadi jumlah lesi kulit cacar airnya juga lebih banyak daripada ketika kena di anak-anak. Otomatis ya juga biasanya lebih berbekas. Tapi ya tidak selalu seperti itu, karena mungkin juga kalau misalnya sudah dewasa dan cepat diobati ya, cepat mendapat obat, munculnya juga jadi nggak banyak, itu juga bisa. Tapi dokter sedikit gitu ya, saya penasaran, ada orang yang bilang cacar biasa atau tampak ya gitu ya dengan cacar air gitu dokter. Nah ini sama nggak sih dokter, maksudnya faktornya atau mungkin gejalanya akan sama nggak dokter? Kan cacar juga banyak ya sebenarnya ya. Iya, mungkin yang Wulan maksud tadi campak kali ya, campak dengan cacar. Ini dua penyakit yang beda, walaupun dua-duanya oleh penyebabnya virus, tapi jenis virus yang berbeda. Biasanya orang sering salah itu cacar misalnya dengan cacar air, dengan cacar ular atau dengan herpes. Tapi kalau campak itu beda jenis lagi ya. Virusnya memang beda. Nah kalau yang tadi dokter kan ada cacar ular, ada juga herpes gitu ya. Nah itu beda lagi kan dokter? Atau sama ininya gejala yang timbul? Gejalanya beda. Cuma memang ada kesamaan, yaitu yang jenis lesinya vesikel. Vesikel itu yang tadi yang lenting isi air. Jadi vesikel ini ada di baik cacar air, cacar ular maupun herpes, tapi gejalanya beda. Kenanya, areanya, lokasinya beda. Tapi kalau di Indonesia sendiri lebih banyak kasusnya cacar yang mana ya dokter? Kalau secara banyak lebih banyak cacar air. Cacar air ya dokter, karena mungkin lebih gampang terkenanya gitu dokter ya, mulai dari anak-anak sampai dengan memang sangat menular dan sangat menular gitu ya dokter. Nah ada nggak sih dokter yang harus terlakukan gitu loh, misalkan ada teman kita atau mungkin untuk anak kecil gitu ya, kan namanya juga di kelas gitu kan, ada yang satu kena cacar air pasti nanti tuh akan menular gitu. Nah itu harus apa yang dilakukan ya, yang di ibunya atau orang tuanya untuk menghadapi mungkin anak-anak yang terkena cacar air agar tidak menular gitu ke anaknya? Untuk tindakan pencegahan ya bisa dilakukan vaksinasi cacar. Itu bisa dilakukan dari umur 1 tahun ke atas sudah bisa.
disuntikan 1 kali di biasanya subkutan ya. Dan itu perlindungannya bisa sampai kurang lebih 10 tahun. Oh, bisa sampai 10 Ya, tahun. antara 1 sampai 12 tahun itu 1 kali suntikan sudah cukup untuk kurang lebih 10 tahun. Oke, jadi harus vaksinasi intinya ya pemirsa ya dokter ya. Lalu kita akan lanjut lagi nanti obrolan kami dan pastinya pemirsa untuk Anda yang bertanya nih atau ingin tahu lebih banyak mengenai cacar air dan bagaimana penanganannya, bisa menghubungi kami nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @DRScore.TV dengan hashtagnya Dunia Sehat. Kita saksikan terlebih dahulu info sehat makanan yang harus dihindari saat terkena cacar air. Pemirsa Dunia Sehat, bagi Anda yang mengalami cacar air harus sangat berhati-hati dan waspada dengan makanan yang Anda konsumsi. Karena bisa saja makanan tersebut dapat membuat cacar air Anda semakin bertambah parah. Dan berikut ini beberapa makanan yang perlu Anda hindari. Hindari produk susu. Mengkonsumsi produk susu ketika Anda terkena cacar air akan membuat kulit menjadi lebih berminyak. Karena itu, ketika Anda terkena cacar air, segala macam produk susu harus dihindari, seperti keju, es krim, dan mentega. Junk food. Sekarang ini junk food merupakan salah satu makanan yang sangat digemari. Selain cepat dan praktis, makanan yang satu ini juga cukup terjangkau. Namun hal itu sebaiknya Anda hindari. Makanan yang digoreng. Tidak hanya buruk untuk kesehatan, makanan yang digoreng juga tidak baik dikonsumsi saat Anda sedang mengalami cacar air. Sebaiknya Anda hindari makanan yang digoreng karena itu mengandung banyak minyak tidak sehat. Hindari buah jeruk. Kandungan vitamin C dalam buah jeruk memang baik untuk menjaga kondisi kesehatan tubuh. Namun itu tidak pada saat Anda sedang menderita cacar air. Karena buah jeruk akan menyebabkan reaksi asam yang akan membuat cacar air menjadi gatal. Kembali lagi ke Dunia Sehat pemirsa, dan saya ingatkan kembali untuk Anda yang ingin berkonsultasi mengenai cacar air dan bagaimana penanganannya, bisa langsung ke kami nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @DRScore.TV dengan hashtagnya Dunia Sehat. Karena hari ini sudah kedatangan dokter yang pastinya akan menjawab semua pertanyaan Anda, yaitu Dr. Francisca Tio Sudarmin, SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk. Dokter, langsung kita lanjut lagi nih dokter. Biasanya dokter berapa lama sih waktu yang dibutuhkan ya, mulai dari terpapar si virusnya nih sampai akhirnya muncul tuh pelentengan-pelentengan itu? Biasanya 10 sampai 21 hari, yang paling sering sekitar 14 sampai 17 hari. 14 Jadi 2 hari. mingguan lah ya, 2 minggu sampai 3 minggu. Dan itu akan hilang gitu ya dokter ya? Itu untuk dari terpapar virus sampai munculnya. Ya? Oke, nah muncul sampai sembuhnya nih dokter. Nah, ya, muncul sampai sembuhnya ini yang saya omongin di orang-orang yang normal ya, dengan status imun normal. Biasanya 2 sampai 3 minggu lagi. 2 sampai 3 minggu, berarti hampir sebulan. Dari muncul sampai kemudian dia kering, dia lepas kurang lebih 2 mingguan dan hilang, berarti ya hampir sebulan dokternya. 2 minggu dia mulai melentur, 2 minggu lagi sembuh gitu dokternya. Lama ternyata terkena cacar air nih ya. Tapi dokter, tadi kan kita sempat ngomongin bahwa ibu hamil gitu bisa aja terkena cacar air, nanti kena juga di anaknya gitu. Kalau ibu menyusui dokter, dia lagi menyusui udah gitu terkena cacar air gitu ya dokter, apa masih boleh untuk menyusui? Karena virusnya memang sangat menular. Ketika dia lagi menyusui kena cacar air, ya harus dipisahkan dulu ya dari anaknya. Karena kalau enggak anaknya akan beresiko tertular juga. Ya memang berat lagi nyusuin, tapi kan sekarang bisa dipompa ya untuk dikeluarkan dulu sementara supaya tidak bengkak. Oke, dokter, ini bisa menyebabkan komplikasi nggak sih cacar air tersebut? Bisa, komplikasinya ya bisa menyerang kalau paru-paru, misalnya bisa terjadi yang paling sering pneumonia. Kemudian tapi bisa juga di tempat lain dia mengenai otak, misalnya jadi ensefalitis, atau di visceral yang lain misalnya kena ke hatinya atau ke organ limpanya. Akan terjadi radang di situ. Yang paling sering memang di pneumonia. Nah kalau udah seperti itu bagaimana tuh dokter? Kalau misalkan terkena, dokter bilang terkena pneumonia seperti ini dan lain-lain, itu bagaimana? Harus ditangani, makanya ketika dia cacar air
Kalau memang dia sudah beresiko ya bahwa orang ini status imunnya tidak baik ya, imunokompromis, dikasih obat-obat antivirus untuk virus cacar airnya ini. Kemudian terjadi komplikasinya ditangani. Oke, kalau gitu. Dokter, berarti penanganan pertama apa sih bisa kita lakukan ketika mungkin kita melihat anak kita atau diri kita sendiri gitu terkena cacar air? Kalau anak-anak biasa yang tadi saya bilang karena gejalanya ringan ya, kita bisa kasih yang simptomatik aja. Kalau memang dia demam, dikasihlah obat penurun demam. Obat penurun demam seperti golongan paracetamol ya, atau ibuprofen. Kemudian dikasih obat oles yang untuk meringankan gejala gatalnya sebetulnya. Ya. Atau obat makan seperti jenis antihistamin supaya dia nggak gatal, nggak garuk. Kalau memang perlu, bisa dikasih juga antivirusnya yang untuk cacar air. Pemberian antivirusnya ini akan lebih efektif kalau diberikan dari 3 hari keluar yang merah-merah lentingnya itu. Sebab kalau udah lebih dari 3 hari, biasanya udah telat ya. Udah terlambat dokter ya, jadi harus dalam waktu jangka 3 hari tadi itu dokter ya. Nah dokter, kalau untuk bedak dingin bisa nggak sih dokter kan? Iya, bedak dingin kan juga dia akan membantu ngurangin gatalnya ini. Oke, nah yang namanya anak kecil itu ya dokter kan susah sekali mungkin untuk dilarang. Aduh kalau lagi cacar air jangan digaruk, jangan ini, karena kan dia namanya juga gatal dokter. Ya. Nah ini orang tuanya bisa melakukan apa nih dokter? Itu yang tadi saya bilang, bisa dikasih obat makan ya, obat makan seperti golongan yang tadi antihistamin untuk ngurangin gatalnya. Obat oles ya, salah satunya misalnya si bedak kocok ini ya, yang mengandung mentol seperti itu untuk mengurangi rasa gatalnya. Dan kalau memang resiko bahwa dia nanti garuk gitu, kan takutnya nanti ada infeksi sekunder ya, jadi masuk bakteri. Itu bisa dikasih juga salep antibiotik. Salep antibiotik. Kalau untuk kebersihannya sendiri gimana dokter? Misalkan yang anak kecil kena cacar air, apa kita harus selalu mengganti bajunya atau jangan sampai keringetan gitu dokter? Atau ada minimalnya nggak sehari, pokoknya ganti bajunya harus 3 kali atau gimana? Tergantung aktivitas anaknya sih ya. Kalau yang memang keringatan sebetulnya secara umum aja sih menjaga kebersihannya. Ketika dia mandi ya, kalau memang banyak itu koreng seperti itu, bisa dimandikan di airnya dicampur dengan cairan antiseptik, dimandi. Oke, jadi kalau misalkan terkena penyakitnya nih ya pemirsa ya, mungkin kalau anaknya kena cacar air, jadi selain tadi pakai bedak kocok dingin gitu ya untuk mengurangi rasa gatalnya, juga kalau anaknya ternyata agak hiperaktif gitu atau terlalu aktif gitu di rumah gitu ya, suka lari-lari, mungkin agak sering diganti, dan juga mandinya bisa menggunakan antiseptik gitu dokter. Jadi itu akan sedikit membantu gitu ya dokter ya. Iya. Oke, berarti dokter kalau misalkan anak kita terkena penyakit cacar air, tetap boleh masuk sekolah nggak sih dokter? Karena kan kadang-kadang takutnya nanti nular ke teman-temannya, atau ada ibu yang terlalu worry, teman kamu tuh lagi sakit cacar air, kamu jangan masuk gitu dokter. Kan kadang-kadang gitu ya orang tua. Iya, lebih baik istirahat, karena ya itu memang beresiko untuk menularkan ke anak-anak lain atau ke orang lain. Berarti memang ada risiko untuk penularannya ya dokter? Sangat tinggi malah resiko penularannya. Jadi lebih baik istirahat di rumah. Jadi dikurangi kegiatannya gitu dokter ya. Nah dokter, biasanya pengobatannya nih untuk cacar air apa aja sih dokter yang akan dilakukan? Pengobatan kalau memang dia baru muncul, yang tadi saya bilang masih kurang dari 3 atau 4 hari ya, dari yang pertama muncul lesi di kulitnya, bisa dikasih antiviral. Sebetulnya penyakit ini kan juga bisa sembuh sendiri ya. Jadi ada juga memang orang tua yang munculnya sedikit, dan karena di anak-anak nggak terlalu nyata dan udah hari ke-5 dia baru bawa ke dokter, nggak dikasih antivirus, bisa juga. Nah itu yang pertama jadi obat oralnya, antivirusnya, kemudian yang lain-lain yang lebih ke arah untuk meringankan gejalanya, obat gatalnya, obat demam kalau memang pasiennya ada demam, kemudian obat untuk obat-obat olesnya. Kalau memang banyak koreng, ya itu tadi saya bilang bisa dikasih salep antibiotik ya, bedak untuk bedak juga lebih ya, nggak gatal dan nggak gampang pecah. Oke, nah dokter, kalau tadi saya membalik ke ibu hamil, tadi dokter bilang kan nanti ketika cacar air itu mungkin tergantung terjadinya di mana, entah di awal kehamilan ataupun misalkan di akhir kehamilan. Nah itu bagaimana penanganan dokter, kan pasti berbeda tuh. Si ibunya sendiri ini memang sudah ibu hamilnya ya, dia memang belum pernah terkena cacar air sebelumnya.
Kemudian dia terkena cacar air. Ketika kenanya di awal kehamilan, jadi di usia 8 sampai 20 minggu kehamilan, beresiko bahwa janinnya ini nanti akan terkena cacat. Ya, walaupun resikonya Cacat dokter ya? Iya, resikonya sekitar 1 sampai 2%. Jadi cacatnya itu ya bisa kulitnya pada ototnya bisa namanya ada cicatrix ya, otot dan tulangnya ada hipotrofik jadi kecil, ada retardasi mental segala macam. Bisa diberikan obat antiviralnya biasanya entah per oral ataupun juga melalui infus. Oke, kalau yang di akhir? Kalau di akhir kehamilan dia sudah dekat belum dengan waktu untuk melahirkannya. Juga ada resiko, karena resikonya nanti anaknya keluarnya dia bisa sekitar 5 hari kemudian muncul cacar air di anak tersebut. Ya. Sementara dia kan masih ini ya, masih merah, masih bayi ya, sekali belum ya, ada ya. Imunitasnya. Oke, baik dokter. Kita akan lagi nanti dokter ya obrolan kami. Dan pastinya nih pemirsa yang ingin berkonsultasi mengenai bahaya cacar air dan bagaimana penanganannya bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3264 atau bisa melalui Twitter di @DayaScoreTV dengan hashtagnya Dunia Sehat. Kita saksikan terlebih dahulu info sehat cara menghilangkan cacar air. Pemirsa, penyakit cacar merupakan salah satu penyakit yang harus ditangani dengan baik. Karena gejala penyakit cacar air bisa dilihat secara fisik, yaitu adanya ruam kemerahan pada kulit dan disertai rasa gatal. Apabila gelembung tersebut pecah, maka akan meninggalkan bekas dan terkadang sulit dihilangkan. Dan berikut ini cara menghilangkan cacar air. Mengkudu. Mengkudu memang memiliki bau yang khas dan tidak semua orang menyukainya. Tapi mengkudu bisa digunakan sebagai obat penyembuh cacar air. Caranya adalah dengan membuat jus mengkudu yang sudah matang dan meminumnya setiap hari hingga cacar air menjadi kering dan sudah tidak gatal lagi. Kacang hijau. Kacang hijau juga membuat cacar air menjadi cepat kering. Caranya adalah merendam kacang hijau secukupnya kemudian ditumbuk halus. Tumbukan kacang hijau tersebut dibalur ke seluruh badan yang terdapat cacar air. Diamkan hingga kering beberapa saat, lalu bersihkan badan dengan air. Jagung muda. Jagung muda yang diparut kemudian dibalurkan ke seluruh tubuh dan wajah yang terkena cacar air merupakan ramuan yang paling berkhasiat untuk mengobati cacar air dengan cepat. Selain itu, dengan menggunakan jagung muda juga akan menghilangkan bekas cacar agar tidak meninggalkan bekas. Minum air kelapa muda. Obat alami penyakit cacar lainnya adalah dengan minum air kelapa muda. Dengan minum air kelapa, maka akan menghilangkan rasa panas dan rasa gerah pada kulit yang terkena cacar. Selain diminum, air kelapa juga bisa disiram ke bagian tubuh yang terkena cacar air. Karena air kelapa merupakan cara menghilangkan cacar air dan bisa mempercepat mengeringkan cacar. Tidak menggaruk kulit. Ketika menderita penyakit cacar, pasti banyak di antara Anda yang tidak tahan untuk segera menggaruknya. Walaupun demikian, usahakan tahan rasa gatal tersebut dan jangan menggaruk kulit yang terkena cacar air. Karena hanya akan memperlambat penyembuhan serta cacar akan menyebar ke area kulit yang lainnya. Jika masih tidak tahan dengan gatalnya, taburi dengan bedak agar rasa gatalnya hilang. Baik pemirsa, kembali lagi pastinya ke Dunia Sehat. Dan bagi Anda yang ingin berkonsultasi, saya ingatkan kembali nih ya mengenai cacar air dan bagaimana penanganannya. Langsung telepon ke nomor kami di 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @DayaScoreTV dengan hashtagnya Dunia Sehat. Dan kembali obrolan kami dengan Dr. Francisca Tio Sudarmin, SPKK, spesialis kulit dan kelamin di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk. Dokter, kita tanya-tanya lagi nih, boleh ya? Dokter, kalau seseorang nih sedang menderita penyakit cacar air ya dokter, boleh nggak sih dokter, katanya sih nggak boleh ya, katanya nggak boleh diberikan aspirin. Apa benar dokter, ini kenapa? Iya, karena ada satu kondisi namanya Rey syndrome ya, itu penyebabnya masih belum diketahui. Tapi ditemukan bahwa hubungannya dengan pemberian aspirin ini, 90% kasusnya ada berhubungan dengan pemberian aspirin. Jadi gejalanya biasanya di anak-anak ya, terjadi dia penurunan kesadaran, muntah-muntah hebat,
biasanya itu memang habis infeksi dengan virus, jadi bisa cacar atau misalnya campak. Makanya dihindari. Jadi kalau mau diberikan obat demam, diberikan misalnya golongan paracetamol atau ibuprofen yang aman untuk anak-anak. Yang aman untuk anak-anak ya pasti ya, baik. Dokter sudah ada penelpon, kita angkat terlebih dahulu ya. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Ayu di Pamulang, Bu. Halo Ibu Ayu, langsung pertanyaannya Bu. Iya, ini Bu, kalau cacar air itu kalau untuk buahnya boleh makan jeruk itu nggak? Kan ada yang bilang katanya boleh, ada yang tidak gitu. Oh, untuk makanan, berarti makanannya Ibu ya? Iya, dan untuk buah-buahan untuk cacar air itu untuk mempercepat keringnya dan kesembuhannya itu apa ya? Oke, Ibu ini anaknya lagi kena cacar air Bu? Iya, betul. Oh, usia berapa? Terus juga ini usianya 12 tahun pas lagi datang haid pertama, jadi barengan gitu Bu. Oh gitu, dokter ada yang mau tanyakan dokter? Nggak usah, nanti saya jawab pertanyaan Bu Ayu ya. Oke baik Ibu, kita akan coba jawab ya Bu Ayu. Ini anaknya kena cacar air di usia 12 tahun, lagi haid pertama juga nih dokter. Itu bisa gitu dokter ya? Iya, karena memang nggak ada hubungan juga sih ya, yang kemungkinannya kebetulan aja dia lagi kena cacar air dan dapat haid juga. Buah jeruk kandungan vitamin C-nya tinggi, tapi memang bisa lebih merangsang untuk keluarnya histamin yang bikin gatal tersebut. Jadi untuk lebih baik sih dihindari dulu, nanti setelah seminggu setelah cacarnya boleh diberikan buah jeruknya. Oh berarti memang kalau bisa jangan diberikan buah jeruk ya Ibu Ayu ya, karena kandungan vitaminnya tinggi. Takut histamin, takutnya tambah gatal. Ya. Oh tambah gatal. Nah dokter, kalau untuk makanan yang harus dihindari atau mungkin bisa dikonsumsi nih dokter agar si cacar airnya nih cepat kering lah, cepat sembuh gitu dokter, apa aja nih dokter? Yang secara umum aja yang untuk meningkatkan daya tahan tubuh sebetulnya sih, nggak ada yang khusus gitu loh. Yang tadi, yang karena buah kayak seperti tomat ya, jeruk, ya itu yang karena kandungan ditakutkan histaminnya yang bikin gatal. Tapi kalau yang lain-lain sebetulnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah dokter ya, baik Ibu Ayu. Jadi mungkin kalau untuk haidnya dengan cacar airnya tidak ada hubungannya nih Ibu Ayu. Tapi kalau untuk tadi ya, untuk buah jeruknya lebih baik dihindari dulu selama seminggu ya dokter, karena takutnya malah akan makin merangsang gatalnya si cacar air tersebut. Oke dokter, tadi kan dokter sempat bilang bahwa ketika seorang anak divaksinasi gitu ya, itu bisa sampai 10 tahun Iya, untuk yang cacar air ya, kurang lebih 10 tahun. Nah setelah itu harus divaksinasi lagi dokter, atau memang ya sudahlah dibiarkan saja atau bagaimana? Kalau di panduannya ya memang tidak disebutkan. Di usia 1 sampai 12 tahun disebutkan hanya 1 kali vaksinasi, tapi tidak ada panduan khusus gitu loh bahwa harus nanti diulang lagi. Kalau anaknya sudah usia 12 tahun ke atas, itu biasa pemberian vaksinnya 2 kali. Oh, kalau udah dewasa pemberian vaksinnya 2 kali dokter ya. Itu berarti benar-benar niat nggak pengen kena cacar air gitu dokter. Pokoknya vaksin terus, yang penting nggak kena cacar air gitu ya dokter. Tidak boleh diberikan pada ibu hamil ya vaksinnya. Oh, kalau ibu hamil dilarang. Oke, berarti kondisi seperti apa nih dokter yang memang harus bisa diberikan vaksinasi gitu? Kalau lagi sakit berarti nggak boleh juga atau gimana dokter? Ya kalau lagi demam ya, misalnya anaknya demam jangan diberikan. Kondisi lagi sehat ya, dan memang belum pernah kena cacar air, diberikan aja, karena juga cuma 1 kali suntik, perlindungannya juga cukup lama ya. Oke, berarti karena memang vaksinasinya juga waktunya lama dokter ya. Nah untuk orang dewasa nih dokter, misalkan belum terkena cacar air, akhirnya dapat nih cacar airnya gitu kan, masuk ke kantor. Nah ini teman-temannya harus worry nggak sih dokter, walaupun dia sudah terkena cacar air ya dokter? Kalau dia sudah pernah kena cacar air sih tidak perlu khawatir, karena ya itu sekali terkena nanti perlindungannya terus-terusan sampai sesisa hidupnya, jadi nggak perlu khawatir sih. Yang perlu khawatir yang belum pernah kena cacar air. Oke, berarti yang benar-benar belum pernah terkena nih pemirsa baru harus worry soal cacar air. Tapi kalau sudah terkena, kemungkinannya kecil ya dokter untuk terkena lagi gitu ya? Iya, kalau status imunnya bagus nggak terkena lagi. Oke, nah dokter kan kalau anak kecil nih karena mungkin masih bagus gitu kulitnya kan bisa gampang hilang lah bekas-bekasnya gitu. Nah kalau orang dewasa bagaimana dokter? Katanya lebih sulit nih untuk hilangnya.
kalau terkenanya pas dewasa gitu ya. Iya, memang kalau masih kecil ya lebih gampang hilang ya, karena juga dia masih terus ganti kulit ya. Kalau sudah dewasa ya memang ganti kulitnya juga lebih lama, bekasnya biasanya lebih berbekas. Nanti biasanya sih dikasih obat ya untuk supaya bekasnya lebih hilang, dan juga ketika dia sedang cacar air dikasih misalnya tadi salep antibakteri kalau memang banyak koreng, untuk mencegah juga munculnya bekas. Munculnya bekas ya dokter ya. Nah dokter, kalau untuk penyembuhan untuk yang dewasa sendiri lebih lama nggak sih dokter dibanding anak kecil? Secara umum iya lebih lama di dewasa, karena juga biasanya munculnya juga lebih banyak dibanding di anak kecil. Oke, biasanya kalau untuk dewasa berapa lama dokter? Kalau tadi kan fasenya adalah 2 minggu sampai muncul, setelah itu penyembuhannya 2 minggu lagi gitu ya. Kalau orang dewasa? Maksudnya 2 minggu dari dia terpapar misalnya dari si virus ini baru muncul di kulitnya. Kemudian dari dia muncul sampai dia hilang itu biasa 2 minggu. 2 minggu. Nah kalau untuk orang dewasa berapa lama dokter? Kurang lebih sama juga. Oh sama ya. Nah 10-14 hari. 10-14 hari. Kalau untuk air nih dokter, harus misalkan mandinya harus pakai air dingin gitu, nggak boleh, atau ada nggak dokter larangan untuk yang cacar air? Mandinya mandi biasa aja. Kalau memang pasiennya tidak demam ya dia bisa mandi biasa. Bisa ditambahkan itu cairan antiseptik dicampur di air mandinya untuk mengurangi jumlah bakteri sebetulnya. Oke, berarti intinya kalaupun mandi ditambah dengan sabun antiseptik nggak apa-apa, Cairan dokter ya, antiseptik, iya. nggak berbahaya untuk airnya juga, mau panas mau dingin nggak masalah ya dokter Air ya? suhu badan lah, suam-suam kuku. Oke, suam-suam kuku gitu ya pemirsa ya kalau mau mandi. Oke dokter, kita akan lanjut lagi obrolan kami pastinya. Dan pemirsa, sekali lagi saya ingatkan nih untuk Anda yang mau berkonsultasi mengenai cacar air dan bagaimana penanganannya, langsung saja hubungi kami di nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @CNScore.TV dengan hashtagnya Dunia Sehat. Terlebih dahulu kita saksikan tips sehat gejala cacar air. Tips kesehatan gejala cacar air. Demam, rasa mual hingga menjadi tidak nafsu makan, sakit kepala, kelelahan, rasa nyeri atau sakit pada otot. Baik pemirsa, kembali lagi ke Dunia Sehat dan saya informasikan kembali nih untuk Anda yang berkonsultasi mengenai cacar air dan bagaimana penanganannya, bisa menghubungi kami nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @CNScore.TV dengan hashtagnya Dunia Sehat. Lanjutkan kembali obrolan kami dengan Dr. Francisca Tio Sudarmin SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk. Nah dokter, kita lanjut lagi nih obrolannya ya untuk yang dewasa nih mengenai cacar air ya. Kalau kita sudah dewasa nih dokter, ini untuk tapi belum pernah divaksinasi ya dokter, masih bisa nggak untuk diberikan? Bisa, pokoknya asal dia belum pernah kena cacar air ya tetap masih bisa diberikan vaksinnya. Nah yang mengenai vaksinasi ini ada yang namanya imunisasi aktif dan pasif. Mungkin yang sering kita dengar yang aktif ini yaitu diberikan virus si varicella zoster yang dilemahkan. Ada juga yang namanya varicella zoster immunoglobulin. Jadi ini diberikan misalnya kita tahu nih dia kena cacar, terpapar dengan orang yang kena cacar air dalam jangka waktu masih 3 hari dia nggak mau kena. Bisa diberikan si imunisasi pasif ini yaitu varicella zoster immunoglobulin supaya nggak muncul, ataupun kalau misalnya muncul jadinya ringan. Oh, jadi ada imunisasi aktif dan juga imunisasi pasif gitu dokter ya. Oke, kita sudah ada penelpon, kita angkat dulu. Halo, dengan siapa, di mana? Halo. Halo Ibu. Iya. Ibu siapa nih Bu? Okta, Cilengsi. Ibu Okta di Cilengsi ya. Baik Ibu, langsung pertanyaannya. Iya, ini mau nanya, kan ada mitos kalau semuanya pernah sekali kena, terus dia keluarnya nggak semua gitu, nggak semua keluar itu, nah terus kena lagi, itu nanti gimana ya, bisa yang sebelumnya keluarnya nggak bisa kena lagi, bisa lebih ya gitu. Oh, jadi yang kena kedua kali lebih banyak gitu ya Bu ya?
itu kira-kira kalau yang pertama nih kena keluarnya cuma sedikit. Nah nanti kalau kena lagi itu kira-kira lebih parah dari yang atau enggak gitu. Apa harus keluarin semua penyakitnya atau itu nah. Oke, baik. Ada mau ditanya dokter? Yang pertama itu memang yakin kena cacar air ya Bu ya? Iya. Usianya berapa Bu Okta waktu kena? Waktu itu saya sih belum kena, cuman pas kebetulan ada saudara tuh gitu. Oh, oke. Udah dewasa ya Bu? Terus seumpamanya nih dok, umpamanya saya belum kena. Nah terus saya waktu itu kurang tahu maksudnya apakah cacar air atau enggak. Nah itu kira-kira kalau usia saya 30 tahun ini kira-kira ada vaksinnya enggak ya? Oh, vaksin. Oke. Baik, kita akan coba jawab ya, Ibu Okta ya. Cukup dokter, ada yang mau tanya? Ibu Okta, Iya. yang 2 kali terkena cacar air itu umur berapa dengan umur berapa ya Bu? Waktu itu kalau nggak salah usia sekitar dok Berapa Ibu? Maaf. 10 tahun. 10 tahun ya? Kemudian yang kedua kalinya usia berapa Yang Bu? kali ini usia 20-an. Terus 20-an. ada juga yang kena nih waktu ada bayi sekitar paling enggak 1 tahun. Nah terus nanti kena lagi usia 5 tahun itu gimana ya dok? Oh, oke. Jadi banyak dari keluarganya Ibu Okta nih yang berulang berarti dokter ya? Ya. Ada yang cukup dokter ya? Ada penyakit lainnya nggak Ibu yang terkena 2 kali ini? Mungkin ada dapat obat-obatan jangka panjang apa atau ada sakit lain? Enggak dok. Tidak Nggak ada ada dalam terapi apa? Enggak dok. Enggak dok. Sehat-sehat berarti ya Bu Okta? Benar dok. Sehat, baik. Cukup ya dokter ya? Iya. Oke dokter, ini berarti keluarganya Bu Okta ini rata-rata mengalami, kalau yang saya dengar tadi ya, selalu mengalami penyakit cacar air ini berulang. Ada yang masih umur 1 tahun, kena terus kena lagi umur 5 tahun. Ada lagi yang satu umur 10 tahun kena, terus 20 tahun kena lagi. Sementara Ibu Oktanya sendiri belum terkena cacar air, umurnya sudah 30 tahun. Jadi pertanyaan pertama, ini apa berbahaya dokter? Karena cacar yang pertama itu tidak keluar semua, lebih sedikit gitu ya dibanding cacar yang kedua kali muncul. Nah pertanyaan yang berikutnya adalah apa ada vaksinasi untuk yang sudah berumur 30 tahun tadi gitu untuk Ibu Oktanya sendiri? Yang untuk vaksinasi yang tadi saya baru jelaskan, bisa diberikan pada orang dewasa juga, cuma dosis pemberiannya 2 kali. Jadi vaksin lebih baik diberikan vaksinasi yang aktif ini ya, yang virusnya yang dilemahkan. Nah, soal bahwa 2 kali terkena, kalau orangnya imunokompeten, tidak ada gangguan imunitas, itu biasanya hanya 1 kali saja terkena. Perlindungannya itu sesisa hidupnya. Kalau memang dia sampai terkena 2 kali ya, dengan yakin bahwa 2 kali ini dua-duanya adalah cacar air yang terkena, harus diperiksa apakah ada gangguan imunitas. Gangguan imunitas apa yang mungkin bisa menyebabkan ini? Misalnya saja pada individu yang terkena HIV misalnya, atau ada penyakit leukemia atau kanker, atau dia mendapatkan obat-obat yang membuat penurunan daya tahan tubuhnya, misalnya mendapatkan steroid, atau dalam terapi radioterapi, mendapat transplantasi organ ya, sebab biasanya diberikan terapi untuk menurunkan imunitas, radioterapi, kemoterapi. Nah ini makanya tadi saya menanyakan apa ini benar-benar terkena cacar air 2 kalinya itu. Atau sebab jangan-jangan dia yang pertama ini mungkin bukan cacar air, misalnya gitu ya, atau dia misalnya kena sakit campak. Ini kan 2 penyakit yang berbeda, tapi mungkin orang tersebut nggak ngeh gitu, dipikirnya ini dua-duanya cacar air karena ada kesamaan yang lenting-lenting vesikel itu. Oke. Berarti sebenarnya mungkin kalau cacar air lentingnya seperti apa dokter? Kalau yang campak itu lentingnya seperti apa kalau sama-sama ada lentingan gitu dokter? Di cacar air itu biasanya ada banyak fase yang tadi dibilang tuh, ada merah-merah, ada yang lenting vesikel, ada kemudian dia keruh ya,
pustul dibilangnya, ada koreng, krusta di dalam satu kesempatan. Dan juga gejala awalnya itu yang prodromal awalnya beda. Oh beda. Yang si campak vesikelnya itu juga dia tidak utama, biasanya dia adalah merah-merah ruam, ya, terus ada matanya merah air. Gejala yang beda takutnya ini Ibu Okta tadi pikir bahwa oh ini dua-duanya cacar air, padahal mungkin dua penyakit berbeda. Karena juga biasanya yang kedua kalau misalnya dia sampai kena biasanya nggak separah yang pertama juga. Sementara ini Bu Okta bilang yang kedua malah lebih parah lagi keluar cacar airnya. Oke, baik. Berarti mungkin Bu Okta bisa langsung dicek dulu ya terlebih dahulu itu sebenarnya sama-sama cacar air kah atau beda? Yang satu campak, yang satu cacar air, atau mungkin bila dua-duanya memang cacar air, mungkin bisa saja ada penyakit imun tadi dokter ya? Iya, atau mungkin ada gangguan imunitas. Ada gangguan imunitasnya. Nah, dokter kalau untuk tadi Ibu Okta yang umur 30 tahun gitu untuk orang dewasa yang ingin memang vaksinasi tadi dokter, apa yang harus mereka persiapkan? Atau mungkin mereka tidak boleh lagi lagi haid mungkin untuk wanita, atau tidak boleh lagi capek, atau bagaimana dokter? Keadaan umum sehat dan memang tidak sedang hamil ya. Oh yang penting tidak sedang hamil ya dokter ya. Iya, itu bisa diberikan. Baik, dokter tipsnya dong dokter nih agar bagaimana sih untuk menghadapi cacar air gitu, bagaimana penanganannya juga? Apabila terpapar dengan orang yang terkena cacar air, kalau bisa dihindari ya. Tapi ya memang sulit karena virusnya memang sangat menular. Kalau belum mendapatkan vaksinasi, bisa diberikan vaksinasi aktif. Yang kalau memang belum dapat vaksinasi aktif, tapi kemudian sudah terpapar dengan orang tersebut, tapi kurang dari 3 hari, bisa diberikan imunisasi pasif yang tadi varicella zoster imunoglobulin. Oke, berarti terima kasih sekali dokter sudah menjawab semua pertanyaan dari saya. Nih pastinya semoga ini juga berguna untuk pemirsa yang mungkin belum terkena cacar air ataupun anaknya mau terkena cacar air gitu dokter ya. Terima kasih dokter, dan pemirsa saya ingatkan untuk Anda yang ingin mengirimkan kritik, saran ya ataupun topik bisa langsung menghubungi kami dengan SMS di nomor 0889 8100 5000, sekali lagi 0889 8100 5000, atau bisa melalui Facebook juga bisa bergabung di Dunia Sehat DAI TV, atau melalui Twitter di @DAI_TV dengan hashtagnya Dunia Sehat. Dan mohon maaf kembali pemirsa karena tidak semua penelpon bisa kami angkat pada hari ini. Akhir kata saya Juli harus pamit dan pastinya salam sehat.